gas. Warga pengguna gas LPG non-subsidi beralih ke gas LPG tabung 3 kg. Ini karena harga gas LPG tabung isi 5,5 kg dan 12 kg naik drastis. Para pengusaha kecil juga terpaksa membeli gas LPG 3 kg untuk menekan modal. Gas LPG isi 12 kg naik dari Rp190.000 kini Rp225.000. Sedangkan harga gas LPG tabung 3 kg hanya Rp22.000 per kilogram. Sekarang biasa saya pakai yang besar, sekarang saya beralih pakai yang kecil karena harganya nggak terjangkau. Harapannya sebagai pedagang seperti apa sih, Mbak? Ya, kalau bisa diturunnya seperti semula. Sebenarnya harganya berapa, Mbak, awal? Dari awal tuh harganya cuma 190, sekarang jadi 225. Ya, berat lah Mas, harganya udah kayak gitu sekarang. Buat kebutuhan juga udah susah. Naik berapa sih, Mas, biasanya sama beli harganya itu? Kemarin tuh 195 sampai 200. Sekarang 225. Terus harapannya sebagai warga seperti apa sih, Mas? Kalau harapannya ya jangan tinggi-tinggi banget lah. Penjualan gas LPG non-subsidi turun drastis setelah harganya naik sejak tanggal 10 Juli 2022. Para agen gas LPG kini bingung membaginya karena jatah gas LPG 3 kg tidak mencukupi permintaan warga. Ini kenaikan sampai 3 kali loh Mas. Yang pertama itu 190, yang kedua itu 200, berarti yang ketiga ini 215, 216 lah. 216 yang ini sekarang ini. Kita operan 220. Kalau harga oper itu 219. Kalau eceran 220, 225 eceran itu. Ya kalau bisa sih harganya jangan segitu gitu loh. Kayaknya masyarakat tuh kemahalan kalau segitu tuh harganya. Masyarakat meminta pemerintah mendengar keluhan mereka sehingga tidak menaikkan harga gas LPG non-subsidi terlalu tinggi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kisah pilu dialami warga Desa Waiharu, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Selain tak diberi akses oleh pemerintah, tapal batas desa juga pindah masuk ke dalam desa sehingga desa mereka kian sempit karena sebagian lahannya diklaim milik pihak konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS. Lahan yang dihuni lebih dari 150 keluarga itu diklaim warga milik warga adat Belimbing. Desa Waiharu sudah ada sejak sekitar tahun 1930 yang dibuktikan dengan tanda plat besi batas wilayah atau yang dikenal warga patok BW di sebuah pohon besar. Belum lama ini pihak TNBBS mendirikan patok beton di tengah perkebunan kopi sebagai batas desa Waiharu. Batas desa yang baru itu meresahkan warga karena sekitar 1 km lahan desa kini diklaim milik TNBBS. Dari zaman Belandanya memang ini batas tanah adat dengan tanah TNBBS. Jadi ini patok BW yang masang pemerintah kolonial Belanda? Iya, kita tidak mau menggeser ini sejengkal dan juga punya kita Jangan diambil. Kita nggak mau mengambil punya TN. Ini meninjau pertama kompleknya masyarakat dan TN itu jalan motor 7 menit. Nah, berkisar jarak 800 meter itu Pak. Nah jadi yang sekarang ini yang ada dengan adanya tapal batas itu menimbulkan suatu gejolak yang tidak enak antara masyarakat dan Taman Nasional. Seolah-olah masyarakat ini merambah hutan atau memasuki hutan Taman Nasional. Sedangkan tanda BW itu masih ada di pohon besar dan bisa dilihat. Desa Waiharu, Kecamatan Bengkunat berada di tengah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang akan membangun jalan mengklaim terkendala perizinan dari Kementerian Kehutanan. Terlalu sakit warga di sana, kita udah bikin jalan, kita bikin kampung, di blok-blok terus. Jadi itulah, ada negara dalam negara. Apakah negara ini sudah bertuang budi? Wallahualam. Masa satu orang mengalahkan kita semua? Makasih.
Desa Waiharu terisolir karena tidak dialiri listrik PLN dan jalan aspal. Selama ini, hasil bumi dari Desa Waiharu yang akan dijual ke kota diangkut dengan gerobak sapi dan motor trail. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. ...126 kelompok musik kasidah mengikuti lomba untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Bandar Lampung ke-340 tahun. Lomba digelar di lapangan Waidadi, Kecamatan Sukarame selama 3 hari. Para peserta merupakan kelompok kasidah dari 20 kecamatan di Bandar Lampung dan seluruh personilnya adalah wanita. Mereka menyampaikan syair-syair tentang dakwah berisikan motivasi dan kecintaan terhadap negeri yang dilantunkan secara Islami. Persiapannya sih sebenarnya mepet sih ya, cuman kita ya berusaha mudah-mudahan bisa menampilkan yang terbaik. Lagu apa sih? Kita lagunya Maju dan Sejahtera. Maju dan Sejahtera. Harapannya sih kita bisa tampil dan menang. Pertama tampil yang terbaik dulu. Bisa menang ya mudah-mudahan sih ya. Ini tidak lain untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena kita selama 2 tahun kita vakum, nah mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa memberikan semangat antusias dari seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Yang terpenting adalah kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita harus kolaborasi yang baik dan selalu membantu, saling gotong royong, insyaallah. Selain upaya siar agama, lomba digelar untuk melestarikan seni budaya Islam agar tidak hilang dan punah. Kasidah merupakan bentuk syair epik kesusastraan Arab yang dinyanyikan. Lagu-lagunya berisikan dakwah dan nasihat sesuai ajaran Islam. Personil kasidah biasanya lebih dari 3 orang. Ciri khas lainnya yakni alat musiknya, yakni rebana dan kecrek. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kesibukan setiap hari Asminah dan suaminya Khairul Hakim yang bekerja sebagai buruh panen getah damar mata kucing. Wanita warga Teluk Baban, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat ini bagaikan cicak yang pandai memanjat dan tidak takut ketinggian. Asminah memanjat pohon dengan alat bantu berupa anyaman rotan yang dibuat bundar. Alat ini untuk menopang badan saat Asminah sedang mencongkel getah damar dari pohonnya. Dikit demi sedikit, getah damar dimasukkan dalam ember. Asminah piawai memanjat pohon damar sejak masih remaja. Pak Bu bisa manjat pohon damar ini, Bu? Umur 15 tahun. Ya Bu, umur 15 itu manjat damar memang sudah biasa atau kebiasaan di sini, Bu? Sudah biasa. Ya bujang gadis ya? Iya. Itu sama yang punya kebun nggak ada permasalahan itu? Enggak. Enggak ya? Oh, berarti mungkin Ibu ini manjat pohon kelapa bisa juga ya? Enggak juga kalau pohon kelapa. Enggak ya? Biasanya pohon damar aja ya? Iya. Getah damar yang dipanen merupakan kebun warga di pesisir barat. Ia mendapatkan upah 30% dari hasil penjualan getah damar yang dipanennya. Dalam sehari, pasangan Asminah dan suaminya bisa mendapatkan uang sekitar Rp150.000. Saat ini harga damar berapa, Pak? Harga damar 18.000. Dalam sekali panen bisa menghasilkan berapa kilo, Pak? Nah, kalau pilih panen itu ada 50 kilo. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah penghasil getah damar mata kucing terbesar di Lampung. Pemasaran getah damar mata kucing hingga sejumlah negara di Eropa dan Amerika. Getah damar mata kucing digunakan untuk bahan cat, pernis, industri kosmetika, serta bahan aditif pangan. Harga getah damar mata kucing mencapai Rp35.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.